Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Si kaya menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik selama hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari umat Allah dan katekumen yang terkasih, sabda Tuhan dalam kitab Nabi Yeremia terasa keras. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kita semua teristimewa para katekumen, saya yakin tidak ingin menjadi orang yang terkutuk. Kita ingin menjadi orang yang terberkati, maka kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Contoh orang yang terkutuk adalah si kaya dalam Injil. Ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekayaan, menjadi orang yang tak peduli, ketika mati mendapat hukumannya. Seandainya si kaya tadi mau berbagi sedikit dengan si Lazarus yang miskin, pastilah dua-duanya masuk surga. Sikap berbagi, sikap peduli adalah bekal bagi kita untuk menggapai hidup yang kekal. Kasihan sekali si kaya tadi, sayang sekali si kaya tadi selama hidupnya dia mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan hartanya, dan tidak mau berbagi sedikit pun ketika ada orang miskin yang bernama Lazarus untuk memberikan makanan atau minuman kepadanya. Kita semua mau bersama-sama menjadi anak-anak Allah, menjadi orang yang terberkati. Maka selama masih ada kesempatan, mari kita saling berbagi, membangun solidaritas, persaudaraan, supaya kita bersama-sama mengalami berkat dan kasih Tuhan. Dan selama hidup di dunia, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Seperti dalam bait pengantar Injil, Injil Lukas bab 8 ayat 15. Berbahagialah orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya kehadiran